Puji Tuhan, saya akan membaca sebuah ayat yang akan menjadi renungan bagi kita yang mengikuti kegiatan Zoom dalam Gloria Ministry di pagi hari ini. Saya ajak kita baca di dalam kitab Dua Raja-Raja pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-15, ya. Dua Raja-Raja pasalnya yang ke-11, pasal 19 ayatnya yang ke-15, saya baca demikian firman Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubin, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi." Haleluya. Saya sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya memberikan sebuah tema sederhana di dalam penyampaian firman Tuhan di pagi hari ini dalam ibadah Zoom, yaitu esensi doa atau hal penting di dalam berdoa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, berbicara tentang doa sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, kita semua pasti sudah tahu apa itu doa. Dan tujuan kita berdoa itu untuk apa? Saya ambil 3 hal penting di dalam berdoa di saat pagi hari ini sesuai dengan apa yang saya baca dan Bapak Ibu ikuti dalam Alkitab. Waktu yang telah berlalu, ribuan tahun yang lalu, sesuai dengan waktu yang ada di dalam Alkitab, ada seorang raja yang hadir untuk memimpin bangsa Israel. Dan raja itu yang pertama dikatakan bahwa dia memimpin bangsa yang adalah bangsa pilihan Allah. Kalau dari beberapa raja yang mendahului, ada banyak kali kita baca di dalam kitab raja-raja, mulai dari 1 raja-raja dan selanjutnya. Di sana ditemukan ada raja-raja yang kadang memberontak dan tidak mau taat, tidak mau berdoa kepada Tuhan. Memimpin bangsa yang tadinya ada umat pilihan harus keluar dari jalur yang ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi satu kali kelak hadir seorang raja yang kita baca dan kita temukan di dalam Alkitab. Ia adalah Raja Hizkia. Raja Hizkia adalah raja yang waktu itu dikatakan firman Tuhan bahwa dia adalah raja yang takut Tuhan. Dan dia mencoba untuk membawa kembali bangsa Israel yang tadinya keluar dari apa yang ditetapkan oleh Allah. Dia bawa mereka untuk kembali kepada kebenaran atau menyembah hanya kepada Allah, yaitu Allah yang menciptakan. Itulah sebabnya pada saat itu ketika dia dalam kepemimpinannya, dia menghadapi sebuah pergumulan. Dan pergumulan itu yaitu dia harus menghadapi tantangan dari seorang raja yang dikenal, raja yang pada saat itu punya power, punya kuasa untuk menguasai bangsa, beberapa bangsa, termasuk juga dia berusaha untuk menguasai bangsa Israel. Tetapi saat itu, ketika ada hal yang disampaikan melalui surat kepada Raja Hizkia yang adalah Raja Israel, saat itu Hizkia tidak langsung menanggapi itu. Sebab dia tahu bahwa ketika menanggapi apa yang disampaikan, maka pasti terjadi sesuatu yang mungkin bisa mengakibatkan perang dan selanjutnya ada kekalahan dan ada kemenangan. Tetapi waktu itu
Hizkia ketika menerima surat dari Sanherib yang adalah Raja Asyur, raja yang terkenal dan jadi penguasa pada saat itu, untuk menjadi raja yang bisa memperbudak atau menguasai negara-negara lain. Dia datang kepada Tuhan. Dia bawa surat itu kepada Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan. Itu hal yang luar biasa. Itulah sebabnya pada saat dia berdoa, di dalam ayat-ayat selanjutnya, doanya langsung didengar oleh Allah. Doanya langsung dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengikuti sebuah khotbah dari seorang pendeta yang mungkin Bapak Ibu juga kenal, yaitu Pendeta Yusuf Roni. Ketika dia menyampaikan khotbahnya, dia katakan bahwa ada 3 jawaban doa. Jawaban yang pertama adalah ya. Jawaban yang kedua menunggu atau tunggu. Jawaban yang ketiga tidak. Berarti Allah berdaulat untuk menjawab setiap doa. Dan apa yang dilakukan atau dikatakan firman Tuhan pada saat pagi hari ini bahwa Hizkia pada saat itu langsung mendengar atau mendapat jawaban doa. Berarti dia masuk pada jawaban doa yang pertama, yaitu ya. Nah, 3 hal yang penting yang saya angkat pada saat pagi hari ini, yaitu yang pertama, untuk mendapatkan jawaban doa, hal yang harus dilakukan. Saya baca di dalam Alkitab dikatakan ayatnya yang ke-15. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim." Dalam kalimat ini ada sebuah kata yang kita baca, yaitu kerubim. Dan saya mengartikan ini bahwa dalam hal berdoa, hal yang harus atau ungkapan yang harus kita sampaikan yang pertama adalah mengakui kekudusan Allah. Haleluya. Mengakui kekudusan Allah. Sebab kita tahu bahwa Dia Allah ada di tempat yang maha tinggi. Dia bertahta di tahta yang kudus. Dan saat kita menyampaikan ini, kita percaya bahwa Dia Allah yang kudus, Allah yang tak bercacat, yang tak bercelah, Allah yang tidak mengenal noda atau dosa. Itulah sebabnya ketika kita mengakui kemahakuasaan Allah, kekudusan Allah, maka kita percaya bahwa Dia Allah yang akan menjawab apa yang menjadi doa kita. Bapak Ibu yang terkasih, waktu Yesus hadir di bumi, kita orang-orang Kristen meyakini atau mempercayai, mengimani bahwa Dia adalah Tuhan. Ketika Dia hadir, Dia mempersiapkan para murid untuk menyambung atau terus menyampaikan misinya di bumi. Waktu itu ada murid yang meminta untuk diajarkan doa. Dalam Matius pasalnya yang ke-9, di sana kita temukan bahwa ada doa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-murid, yaitu doa Bapa kami. Waktu itu dalam ayat-ayat firman Tuhan berkata bahwa dalam doa Bapa kami ada kata yang merupakan awal daripada ungkapan doa itu. Dia berkata bahwa Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Berarti mengakui bahwa Dia Allah, Tuhan yang adalah kudus adanya. Waktu Hizkia menyampaikan apa yang menjadi pergumulannya kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulannya kepada Allah, dia berkata bahwa Engkau Allah yang bertahta di atas kerubim. Kerubim adalah makhluk surgawi yang diutus oleh Allah. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga ayat 24. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa,
maka Allah memerintahkan kerubim untuk menjaga pohon kehidupan. Berarti sebuah makhluk yang dipercaya oleh Allah, yang betul-betul kudus. Nah, kita percaya bahwa dia adalah Allah yang kudus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, itu arti kerubim. Dia adalah makhluk surgawi yang bersayap, dan dia dipercaya untuk menjaga Firdaus atau menjaga taman yang telah dinodai oleh manusia. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 24. Yang berikut, kerubim juga adalah makhluk yang mendukung kendaraan tahta kemuliaan Tuhan. Itu terdapat di dalam Yehezkiel pasal 9 ayat 3, Yehezkiel pasal 10 ayat 1, dan seterusnya. Ada banyak hal yang menceritakan tentang kerubim. Kerubim adalah makhluk yang kudus. Kita meyakini bahwa dia Allah yang bertahta di atas tempat yang kudus. Maka kita percaya bahwa dia Tuhan yang menjawab setiap doa. Di dalam doa, saat kita mengakui kekudusan Allah, maka kita semakin sadar bahwa kita adalah manusia yang tidak layak di hadapan Tuhan. Saat kita mengakui bahwa kita tidak layak, maka Tuhanlah yang akan melayakkan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat pagi hari ini saya percaya kita masing-masing punya kebutuhan, punya pergumulan. Kita masing-masing punya cita-cita dan punya kerinduan. Tetapi dengan iman, kalau kita berdoa kepada Tuhan, maka saat kita mengakui kekudusan Allah, Allah lah yang dapat memberi jawaban. Saya lihat kalau kita berdoa kepada Tuhan dan mengakui keberadaan kita, sama seperti seorang hamba Tuhan yang juga adalah Raja Israel, Daud, di dalam 1 Tawarik pasalnya yang ke-17 ayat 16 sampai 17, dia berkata, siapakah aku ini Tuhan? Dia semakin menyadari keberadaannya di hadapan Tuhan, bahwa dia adalah manusia biasa yang sebenarnya tidak layak, tetapi Tuhan layakkan dia ada. Dia hanya percaya bahwa itu adalah bukti kasih yang sempurna yang dinyatakan oleh Allah di dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hal yang kedua, untuk mendapatkan jawaban doa, hal yang pertama adalah mengakui kekudusan Tuhan. Hal yang kedua adalah mengakui kemahakuasaan Allah. Di dalam ayat yang kita baca, dikatakan di dalam kalimat selanjutnya, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Mengakui bahwa dia Allah yang berkuasa. Kuasa Allah itu kuasa yang tak terbatas. Kuasa Allah itu kuasa yang tidak bisa prediksi oleh manusia. Saya kemarin, Bapak Ibu yang terkasih, ketika memasuki tahun 2023, ada penyampaian baik dari kepala negara kita, yaitu kepala negara Republik Indonesia, dan juga beberapa menteri menyampaikan bahwa memasuki tahun 2023 adalah tahun gelap. Tahun di mana akan terjadi banyak hal, banyak musibah, dan juga mungkin wabah, dan ada kekurangan pangan dan selanjutnya. Itu disampaikan, dan itu menjadi suatu peringatan bagi kita supaya kita tetap waspada di dalam menghadapi tahun 2023. Tetapi saya percaya bahwa dia Allah yang berkuasa. Ketika kita menyampaikan apa yang menjadi kerinduan kita kepadanya, dia Allah yang berkuasa dan memberikan kekuatan, kesehatan bagi kita semua, sehingga kita masih ada sampai saat ini.
Saya tahu bahwa ketika kita bergabung di dalam kegiatan ibadah Zoom, kita semua mengakui bahwa Dia Allah yang berkuasa. Ya, Dia Allah yang berkuasa. Itulah sebabnya kalau kita tahu bahwa Dia Allah yang berkuasa, maka kita terus akan berserah kepada kuasa Allah. Kalau berbicara tentang kuasa, kuasa adalah sebuah keberadaan yang lebih tinggi statusnya dalam kekuatan. Ya. Kuasa adalah sebuah keberadaan yang lebih tinggi statusnya dari sebuah kekuatan. Itulah sebabnya ketika kita mengakui bahwa Dia Allah yang berkuasa, berarti kita tahu bahwa Dia Allah yang melampaui segala akal manusia. Allah yang tidak bisa diprediksi atau bisa mungkin diintervensi oleh siapapun, diatur oleh siapapun. Karena Dia yang menentukan kehidupan manusia yang ada di bumi ini. Itulah sebabnya kita percaya bahwa doa adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Tapi ada hal yang harus kita lakukan atau ungkapkan di dalam doa, yaitu mengakui bahwa Dia Allah yang kudus dan juga mengakui bahwa Dia Allah yang berkuasa. Sebab kita tahu bahwa kalau Dia punya kekuatan yang super, walaupun mungkin kita dalam situasi yang sukar sekalipun, ada janji Bapa sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-23, mulai ayat 1 sampai ayat yang selanjutnya. Di dalam ayat 4 berkata bahwa sekalipun dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Dia gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Berarti Bapak Ibu yang terkasih, dalam lembah kelam sekalipun Dia Allah yang berkuasa untuk bawa kita kepada sesuatu yang lebih baik. Saya mengingat sebuah kesaksian daripada ketua umum Yayasan Gloria Ministry, yaitu Bapak Budiarto Halim, Dr. Roy Budiarto Halim, bersaksi tentang apa yang dialami beberapa bulan kemarin ketika berada dalam tour ke sebuah negara. Beliau mengalami sakit dan memang kalau dilihat secara manusia hal yang luar biasa, ya. Tetapi sampai saat ini saya masih melihat beliau ada. Itu adalah kasih Tuhan yang luar biasa, kemahakuasaan Allah yang dinyatakan di dalam pribadi. Dan doa kita setiap saat, biar kiranya Tuhan terus karuniakan kekuatan kesehatan, bukan cuma bagi Bapak Ketua, yaitu Bapak Dr. Roy, tapi kita semua yang ada tetap kuat sehat di dalam melakukan kegiatan-kegiatan kita. Sebab kita sementara ini mengemban misi agung, baik para donatur atau sponsor, pengurus chapter yang ada di nasional, yang ada di chapter, kita percaya bahwa Tuhan Allah berkuasa, yang akan mengaruniakan kuasa, kekuatan bagi kita, melampaui apa yang kita pikirkan. Sebab kita percaya bahwa Dia Allah yang menciptakan kita. Dia tidak mungkin membiarkan kita untuk larut dalam pergumulan, tetapi Dia bawa kita untuk melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap saat. Dan hal yang berikut atau hal yang ketiga, yang penting di dalam kita berdoa adalah mengakui bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu. Di dalam ayat yang kita baca, dalam kalimat selanjutnya, ya, Engkau yang menjadikan langit dan bumi. Mengakui kemahakuasaan Allah dan juga mengakui bahwa Dia adalah sumber segala sesuatu. Karena Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dia pencipta. Waktu Hizkia mengakui bahwa Dia Allah yang menciptakan dunia ini, Dia Allah yang adalah sumber kekuatan, Dia Allah yang adalah sumber kedamaian, Dia Allah yang adalah sumber kehidupan. Dia menyampaikan doanya kepada Dia yang adalah sumber. Maka
Allah menjawab apa yang menjadi doa daripada Hizkia. Dia bisa mengalahkan atau menghalau Sanherib dengan tentaranya. Dia bisa memberikan kemenangan kepada Hizkia. Karena apa? Karena dia Allah yang menciptakan semua. Dia Allah yang adalah sumber kedamaian, sumber kenyamanan, sumber kekuatan. Itulah sebabnya kalau berbicara tentang sumber, maka kita tahu bahwa asal dari segala sesuatu. Dia adalah awal. Di dalam firman Tuhan berkata bahwa Kejadian pasal 1 ayatnya yang pertama. Pada mulanya itu adalah Allah. Dia adalah awal. Dia yang melakukan segala sesuatu. Kami mungkin sedikit menyampaikan apa yang menjadi kesaksian. Kami dalam pelayanan, dan Tuhan izinkan kami dalam pelayanan, ada banyak hal yang harus kami lihat dan terus menyaksikan bahwa Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Satu kali kelak kami harus mengalami sebuah pergumulan iman ketika kami diminta untuk melayani perjamuan di sebuah mata jemaat lokal yang waktu itu adalah gembala senior, khusus di kalangan gereja Pantekosta Indonesia, yang masih mertuanya Bapak Filologus Kause. Saya diminta untuk melayani perjamuan sekitar tahun 2021, masih dalam situasi COVID, Dan waktu saya diminta untuk melayani perjamuan, sebelumnya saya dihubungi 1 minggu sebelum. Untuk melayani perjamuan di tempat yang adalah mertua dari Bapak Filologus Kause. Saya mengiyakan dan saya mendoakan pelayanan. Tiba-tiba saya sakit dan saya mengalami luka, ada pembengkakan di bagian kaki saya, dan bukan cuma bagian kaki kanan tapi bagian kaki kiri juga, dan menimbulkan sakit yang luar biasa. Dia cuma bengkak tetapi tidak bernanah juga, sakitnya luar biasa. Saya berpikir bahwa ini sudah mengiyakan sebuah pelayanan dan pelayanan sakramen. Jadi hari Minggunya, hari Sabtunya saya berusaha, saya terus berdoa. Saya berdoa bagaimana caranya sehingga saya bisa sehat dan bisa bawa motor ke tempat pelayanan itu. Terus malam Sabtu malamnya atau malam Minggunya, saya terus berdoa kepada Tuhan. Saat saya berdoa dan terus berdoa kepada Tuhan, saya juga belum mendapatkan jawaban. Masih tetap sakit sekali. Saya tidak tahu mau berdiri saja susah, mau duduk saja setengah mati, ya maunya tidur. Tidur juga kadang tidak bisa tidur, tidak tenang tidur karena sakit. Akhirnya paginya hari Minggu saya bangun, saya kehilangan damai sejahtera. Saya merasa bahwa saya sudah ada di puncak sakit itu dan saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya berpikir sudah siap untuk melakukan pelayanan. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau bawa saya hari ini pergi pelayanan, Tuhan yang menciptakan saya. Tuhan tahu keberadaan saya saat ini. Kalau Tuhan tidak izinkan saya pelayanan hari ini pun, saya tahu bahwa Engkau adalah sumber kekuatan yang akan bawa saya untuk saya melihat mujizat Allah. Saat saya berdoa kepada Tuhan, saya dalam keadaan yang sudah tidak bisa, saya minta tolong istri saya untuk siapkan air, saya mandi. Saya paksa harus mandi dalam kondisi yang memang tidak bisa, lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Saya bilang sama istri, saya bilang, kalau saya mau mati di pelayanan pun, saya hari ini siap. Karena memang kondisinya agak sedikit susah.
Tapi waktu saya mulai melakukan perjalanan, karena agak sedikit hampir 20 km, dalam kondisi jalan di tempat kami yang agak sedikit susah, ya, yang sebenarnya 20 km itu bisa ditempuh kalau jalannya bagus, ya bisa 20 menit sampai 30 menit, tapi kadang bisa harus 1,5 jam sampai 2 jam. Saya ke sana, dan setelah saya di sana, ya maaf, sebelum saya berangkat, saya berdoa, saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya hari ini melayani, Tuhan akan kuatkan kedua kaki saya untuk bisa berdiri. Karena dalam kondisi yang tidak bisa, setelah saya di sana, saya memang tetap berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan kuatkan saya bisa melayani. Setelah saya di sana, saya diminta untuk menyampaikan firman dan melayani perjamuan. Saya lakukan. Saya waktu itu memang kondisinya masih tetap sakit, tapi saya lakukan. Setelah saya melakukan pelayanan, dari gembala bilang harus melayani syukuran malamnya. Saya pikir saya harus kembali ke tempat pelayanan saya. Saya minta izin, saya balik dulu tempat pelayanan karena saya harus ibadah di gereja tempat kami. Dan setelah itu saya harus balik lagi. Setelah saya layani syukuran keluarga, saya berpikir bahwa saya tidak tahu lagi mau bikin bagaimana dalam kondisi yang tidak bisa. Dan setelah pelayanan jam 8 malam, saya merasa bahwa pembengkakan yang ada di bagian kedua kaki saya ini sepertinya rasa dingin. Dingin sekali. Saya tidak tahu kenapa sampai dingin. Ternyata yang bengkak di kedua kaki saya sudah langsung mencair dan bernanah. Jadi gembala itu bilang, Bapak kita tidur. Saya bilang tidak, saya harus kembali. Saya harus kembali karena kondisi saya tidak bawa pakaian ganti dan juga ya tidak siap. Nah, saya karena siap saja untuk perjamuan, saya langsung kembali. Sampai saya masuk di rumah, karena saya bilang, istri saya bilang, Tuhan sudah tolong saya, sehingga luka-luka saya ini sudah bernanah dan rasa sakit sudah tidak ada. Saya bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan mendengar doa. Ketika saya mengakui kekudusan Tuhan, saya mengakui kemahakuasaan Allah, dan saya terus mengakui bahwa Dia adalah sumber, Dia sanggup menjawab apa yang menjadi doa. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang terkasih, Dia awal dan yang akhir. Karena Dia awal, maka marilah kita terus menyampaikan apa yang menjadi pergumulan kita kepada Dia. Sebab kita percaya, walaupun saat ini kita tidak lihat, tapi kita punya iman sama seperti Elia. Saat dia berdoa kepada Tuhan untuk meminta hujan, tidak ada apa-apa. Tetapi ketika dia terus berdoa kepada Tuhan, maka terjadi sesuatu yang luar biasa. Doa adalah komunikasi kita dengan Allah, dan itu sebuah komunikasi religi. Kita tidak tahu, tapi kita percaya bahwa jawaban doa itu pasti ada.